Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali lagi di bulan suci Ramadan. Nah, di mana kita akan melaksanakan podcast tentang kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 1445 Hijriah. Nah, di mana di sini kami akan akan membahas tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Baik, saya Muhammad Fauzan Hendrawan. Saya salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di mana pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Mufti Fiandi MAG yang telah untuk melakukan podcast kita pada hari ini. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih tetap semangat untuk kita menjalankan puasa Pak ya. Ya, Nah Pak, mungkin pada hari ini kita akan membahas tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Masya Allah mungkin materi ini apa yang nanti disampaikan oleh Bapak bisa menambah ilmu dan keimanan kita untuk tentang perniagaan. Baik Pak, sebelumnya boleh Pak untuk diperkenalkan diri Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mufti Fiandi MAG, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kebetulan juga home base-nya berada di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Mungkin langsung saja Pak kita membahas tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah Pak, eh, saya sedikit ingin menanyakan tentang Bapak tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah yang pertama itu bagaimana Pak pandangan Al-Quran tentang perniagaan ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala ajmain. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana konsep Al-Quran tentang perniagaan ya? Iya Pak. Baik. Perlu Bapak jelaskan bahwasanya di Al-Quran itu banyak sekali ya tema-tema ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Jadi sering istilah itu diungkapkan dengan kata-kata tijaro, al-bai, asyiro, kemudian ar-rahan ya, kemudian ar-ribhun. Itu artinya semuanya memiliki makna-makna ekonomi semua. Tijaro artinya perdagangan, al-bai jual beli, asyiro jual beli juga. Kemudian ar-ribhun artinya keuntungan ya. Kemudian al-ijaro sewa menyewa, ar-rahan gadai, itu semua menunjukkan tema-tema ekonomi. Nah, terkait dengan tema ekonomi ini yang terkait dengan pertanyaan tadi, konsep Al-Qur'an tentang perniagaan. Nah, Al-Qur'an berkaitan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis tadi, apakah punya makna yang ingin disampaikan atau punya apa? Hanya sekedar kiasan yang tidak punya makna? Tentu tidak. Tentu ungkapan-ungkapan Al-Quran tentang ekonomi dan bisnis itu punya tujuan yang sangat mendalam ya. Salah satunya di antara tujuan-tujuan itu doktrin Al-Quran tentang masalah ekonomi dan bisnis, terutama tentang perniagaan. Yang pertama, bisnis dalam Al-Quran tidak hanya tujuan yang sesaat ya. Dia punya tujuan visi masa depan. Tujuannya untuk kebahagiaan di akhirat selain kebahagiaan dunia, visi masa depan. Yang kedua, isi kandung Al-Quran tentang ekonomi bisnis itu berkaitan dengan hal yang sifatnya bukan hanya sekedar materi ya, tapi imaterial, sesuatu yang bersifat kualitas. Yang ketiga, tema Al-Quran tentang ekonomi bisnis itu biasanya berkaitan dengan bahwasanya berbisnis itu tidak hanya dengan sesama manusia, tapi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan tadi banyak konsep-konsep Al-Quran dalam seperti tentang perniagaan tadi ya. Di tema yang akan Bapak sampaikan tentang perniagaan yang tidak pernah merugi itu ada di surat Al-Fatir ayat 29 ya. Bunyinya innallazina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Sesungguhnya innallazina, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, kemudian menegakkan sholat, kemudian berimpak di jalan Allah secara jelas, secara terang-terangan, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, jadi seperti itu. Tadi sudah Bapak
jawab tentang pertanyaan bagaimana pandangan Al-Quran tentang perniagaan. Nah, mungkin Pak selanjutnya itu dengan pertanyaan dari kami yang kedua yaitu bagaimana menurut pandangan Al-Quran tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya, baik. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang perniagaan tidak pernah merugi? Nah, perlu Bapak juga jelaskan bahwasanya setiap kita manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini itu diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istilahnya pebisnis ya. Karena hidup ini pilihannya hanya dua, yaitu untung atau rugi ya. Bagaimana kita gambarkan pilihan hanya dua, untung dan rugi? Kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan oleh Allah ini modal hidup, modal petunjuk hidayah, ada diutus Rasul, kemudian agama dan kesehatan dan sebagainya. Itu modal utama sekali. Kemudian kalau kesempatan modal yang diberikan Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, pilihan keduanya kita akan rugi ya. Rugi itu artinya ketika kita hidup di alam akhirat, kita tidak punya kesempatan kembali untuk hidup di dunia ini. Jadi setiap kita di dunia ini adalah pebisnis. Nah, bisnis itu dengan pilihan yang sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menurut pandangan Al-Quran tentang perniagaan yang tidak pernah Nah, rugi? pandangan Al-Quran tentang perniagaan yang tidak pernah merugi itu sudah disebutkan dalam surah Al-Fatir tadi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah kemudian wa aqamus salat, dia menegakkan salat, wa anfaqu dan berinfak di jalan Allah secara jelas dan terang, itulah orang-orang yang akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu menurut Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi tadi terkait yang pertanyaan 1 sampai 2 itu pandangan tentang Al-Quran tentang surah Al-Fatir Pak ya, Ya, soal Al-Fatir ayat 29. ayat 29. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana kiat untuk mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi? Nah, kiat untuk mendapatkan perniagaan yang tidak merugi tadi sesuai dengan konsep atau penjelasan surah Al-Fatir 29 tadi ya. Yang pertama, dalam kehidupan dunia ini Allah sudah memberikan petunjuk Al-Quran. Nah, itu diperintahkan dalam surah Al-Fatir itu yatluna kitaballah ya. Petunjuk Al-Quran itu harus kita baca. Kita baca, kita pahami dan kita amalkan ya. Ya. Karena itu menjadi bekal kita hidup dunia ini ya, untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan juga hal yang sangat utama sekali dari Al-Quran tadi, Nabi sendiri pernah bersabda ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun ya, wal hasanatu asrun amsalihha. Jadi kata Rasul, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, itu baginya ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu ada 10 kali lipat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu huruf, kalau Al-Quran itu ada terdiri dari 6.666 ayat ya. Nah, jadi berupa begitu pahala yang berkali lipat, apalagi kita melaksanakan di bulan Ramadan ini ya. Nah, itu yang kedua, wa aqamus salat. Orang yang tidak pernah merugi itu adalah melaksanakan ibadah salat. Jadi salat 5 waktu terutama yang telah diwajibkan kepada umat Islam itu harus dilaksanakan ya. Karena sholat itu adalah salah satunya yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi itu penghapus dosa-dosa umat Islam ya. Nabi pernah bersabda ya, dalam artinya itu, bagaimana jika seandainya, dalam sabda Nabi itu, seandainya di depan rumah kalian ada sungai dan kalian mandi di situ sehari 5 kali, apakah mungkin masih ada orang tersebut yang mandi 5 kali itu dosa-dosanya? Maka para Rasul jawab, tidak ada lagi ya Rasulullah dosanya. Itulah kata Rasul, perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kalau orang itu melaksanakan sholat 5 waktu, itu dosa-dosanya yang kecil-kecil itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yunfikuna wa yunfikuna mimma razaqnahum, ya harta yang dia dapatkan itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu dalam salah satu surah Al-Qur'an ya, itu yang menyatakan bahwasanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalih habbati anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu dalam surah itu kan dijelaskan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti perumpamaan sebutir biji. Dari sebutir biji itu menghasilkan
bulir ya, 7 dahan ya. Dari setiap dahan itu menghasilkan 100 kali lipat biji-biji yang lain. Artinya pahala dari orang yang berinfak itu di jalan Allah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira gambarnya penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas tentang perniagaan yang tidak pernah rugi, di mana Bapak tadi Pak Mufti sudah menjelaskan yang pertama itu tentang ada hukum-hukum jual beli Pak ya, Ya, arahan dan istilah-istilah yang ada dalam ekonomi. ya istilah yang ada dalam Al-Quran. ekonomi ya, dalam Al-Quran. Dan juga Bapak tadi sudah menyampaikan tentang ayat Al-Quran tentang perniagaan yang tidak pernah rugi, yaitu surat Al-Fatir. Nah, di mana mungkin Pak selanjutnya boleh Pak untuk menyampaikan closing statement atau untuk terakhir untuk pesan-pesan kepada teman-teman tentang perniagaan yang tidak pernah rugi ini Pak. Baik, kalau statement dari Bapak, hidup kita di dunia ini kalau kita ibaratkan adalah berniaga. Allah sudah memberikan modal kehidupan bagi kita, petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah. Maka kesempatan bagi kita hanya 2 pilihan, yaitu untung atau rugi, seperti halnya para pebisnis ya. Untung kalau kita memanfaatkan modal kesehatan, petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan perniagaan atau keuntungan yang tidak pernah rugi ya. Dan rugi kalau kita kesempatan hidup kita di dunia ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita hidup tidak akan bisa kembali ke dunia ini untuk kita berbuat amal kebajikan. Itu saja mungkin yang bisa saya bahas. Terima kasih Pak atas sharing pada hari ini untuk di podcast kuliner Ramadan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di mana teman-teman semoga dengan apa yang sama-sama kita bahas dan sudah Bapak Mufti sampaikan itu bisa mendapatkan ilmu untuk diri kita masing-masing dan menambah pengetahuan kita tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah, di mana Bapak sampaikan tadi bahwa perniagaan itu bukan sama manusia tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sama pencipta kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bincang-bincang tentang perniagaan yang tidak pernah rugi. Saya Fauzan Hendrawan sebagai moderator podcast pada hari ini. Mohon maaf jika ada atas kesalahan. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.